Ketika kita ingin mencari jalan kebaikan, lakukanlah dengan cara yang umum. Apabila ada suatu pengajian ataupun apa yang cenderung eksklusif, itu bisa perlu kita waspadai. Halo Sobat Damai, untuk sebagian orang memelihara beberapa ekor burung mungkin hanya sebagai hobi semata. Tapi di Lampung, ada salah satu mitra deradikalisasi yang tidak hanya hobi, tapi juga memulai ternak burung hingga menjadi cuan. Siapa sangka, beliau dulunya pernah terlibat dalam pemufakatan jahat tindak pidana terorisme, sekarang justru bersepakat untuk bersama-sama menjaga NKRI. Seperti apa perjalanan panjang yang telah dilaluinya? Inilah Landi Ramdhoni dalam Life After Prison. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Putri, Ibu. Iya. Tadi saya sudah janjian dengan Bapak Landi, katanya saya disuruh menunggu. Oh iya, silahkan masuk aja Mbak ya. Baik, Yuk, Ibu. Silahkan kita tunggu di dalam aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Baru ini. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Iya Bapak. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Oh ya Bapak, kita Iya. baru bertemu. Jadi kegiatannya tadi ngapain aja Pak? Ya, seperti hari-hari sebelumnya lah. Pagi-pagi buka kios, beres-beresin kios. Terus kalau ada yang kurang belanja, seperti itu. Ya namanya apa ya, kios pakan itu kan kalau yang kurang kita beli seperti itu. Gitu. Tapi kok saya belum lihat ya Pak, kayak kandang-kandang burung gitu ya Pak di sini. Oh, mau lihat? Boleh, Pak, Oh mau iya, lihat kalau kita lihat dari ada. samping dulu ya. Iya, Pak. Yuk. Yuk. Nah Sobat Damai, Pak Landi tadi sudah ajak aku untuk ke kandang burungnya. Yuk kita lihat, ikutin terus Pak Landi. Ya Pak, jadi kita sekarang mau kemana nih Pak? Oh, sekarang kita mau ngasih burung murainya dulu. Pakan utama burung murai kalau di kandang tangkar itu jangkrik. Oh, Ini jangkriknya di sini. Nah, ini jangkriknya. banyak sekali ya Pak. Iya, lumayan lah Mbak. Wow. Jadinya kita Gimana kasih nih, Pak, jangkriknya. caranya? Nah, ini baskom kita taruh sini. Terus ini kita giniin. Nah, kita tuang-tuangin aja di sini. Mbaknya mau coba? Boleh? Nih, coba Mbak. Nih Sobat Damai, jadi aku mau coba ikut bersihin kandang burungnya. Nah Sobat Damai, jadi sekarang kita lagi bersihin kandangnya dan kita juga tadi menemukan satu telur yang sudah menetas. Jadi kita mau lanjut lagi untuk beresin dan kasih makan burungnya. Nih Pak, lanjut. Yuk. Ngurus murai sudah, kasih makan sudah. Alhamdulillah tadi kita udah lihat ada yang netes satu ya Mbak ya. Iya. Sekarang kita mau ke kios pakan. Wah, ada juga ya Pak? Itu Jauh nggak Pak dari sini? Nggak jauh, kurang lebih 2 kilo lah. Oke, aku boleh ikut ya? Oh iya, boleh. Sobat Damai, jadi setelah kita selesai memberi makan dan membersihkan kandang burung murai, sekarang kita diajak Bapak Landi untuk ikut ke tokonya. Ikutin terus ya. Adanya ini 12 ribuan. Sama, iya. Oh iya. Di box ya. Makasih ya Mas ya. Sekarang kita udah sampai di kios. Inilah Oh, iya, Pak. yang saya jual ini pakan kucing, pakan ikan, pakan burung, pakan ayam, seperti itu. Ada berapa jenis pakan burung Pak di sini? Kayaknya jenis pakan burung banyak loh Mbak. Nah, kalau yang di sini pakan burung semua ini. Ini pakan burung kenari,
Oh. Ini pakan burung lovebird. Kalau murai, murai. Murai ini bisa. Oh, selain Ini- jangkrik juga ini. Iya, ini bisa, ini bisa. Tapi biasanya selain dikasih pakan purna kayak gini juga burung-burung itu juga dikasih pakan hidup. Kayak jangkrik. Kayak gitu ya. jangkrik, ya seperti itu. Kalau yang paling best seller apa, Pak? Oh, biasanya pakan kucing. Kucing. Iya. Banyak juga jenisnya ya, Pak? Pakan kucing ini. Ini ya lumayan lah, Mbak. Makanya saya sediain ini yang untuk dewasa, adult, ini kitten untuk anak-anak. Biasanya kalau untuk jaga toko ini siapa aja, Pak? Bapak sendiri kah atau ada iya. karyawan? Enggak, biasanya yang utama saya sih. Cuman kalau misalnya ibu udah pulang dari ngajar atau ibu nggak ngajar, ya bantu-bantu di sini seperti itu. Sekarang Ibu ada, Ada, dong ya. di sini. Coba, Bunda. Oh, ini ada. Ini ada. Nah, ini istri saya. Iya. Biasanya Ibu juga suka jaga di sini ya, Bu? Iya, kalau saya pulang sekolah Maju habis bundanya. asar ya, habis asar itu saya bantu-bantu di sini nemenin lah ya. Apa ya? Kalau untuk saya refreshing. Iya. Gitu. Mid time kami itu di sini karena kami nanti di sini berdua sampai malam cukup jam 9. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Bapak, setelah kita seharian ini ikut kegiatan Bapak Iya. dari tadi di rumah, terus Iya. sekarang ke toko lagi, terus kita kayaknya udah cukup nih, Pak. Iya. Kita nanti istirahat lagi ke rumah sambil mau ngobrol-ngobrol lagi. Oh sama iya, Bapak. insya Allah bisa kok, Mbak. Siap. Iya. Jadi langsung aja kita ke rumah Bapak Landi. Oh iya, iya, Mbak. Nah, Sobat Damai, setelah kita ikutin kegiatan Bapak Landi dari mulai tadi kasih pakan burung, Iya. terus bersihin kandang burung Iya. ya Pak. Terus tadi juga kita sudah ke toko ya Pak, Iya. ikut jaga toko. Nah, sekarang kita mau ngobrol lebih dalam lagi nih Pak tentang iya. Bapak. Iya. Oke nih Pak, setelah Bapak bebas nih menjalani hukuman, ada gak sih Pak rasa ketidakpercayaan diri Bapak setelah kembali ke masyarakat sini gitu? Ya sebenarnya awalnya adalah rasa seperti itu ya Mbak ya, karena kan kita kan lama berada di dalam lapas lah istilahnya, yang apa namanya, hubungan interaksi dengan masyarakat itu terbatas. Terus kembali ke rumah yang lama ditinggalkan, terus kita menyandang gelar ex napiter, itu kan ada rasa kayak mana ya, rasa kecil hati atau seperti apa. Tapi alhamdulillah rasa itu lama-lama hilang. Seperti itu, karena masyarakat di lingkungan saya ini menerima kehadiran saya kembali gitu. Nah, Bapak kan sebelumnya terjerat kasus pemufakatan jahat ya Pak. Nah, padahal kan sebelumnya Bapak kan seorang yang bekerja di bidang riset ya Pak. Iya. Nah, kenapa tuh Pak Bapak bisa punya pemikiran dari pemahaman yang keliru gitu Pak? Oh iya. Sebenarnya awalnya dulu itu kita nggak serta-merta kita kita tidak serta-merta seperti itu Mbak. Kita kan proses untuk bisa dibilang berpemahaman radikal itu kan lama saya Mbak. Awalnya saya sebelum menikah itu saya ingin menjadi orang yang lebih baik lah, ikut pengajian, ikut ini seperti itu, dan ketemulah suatu pengajian yang saya anggap baik, mengajarkan kita untuk berbuat lebih baik, beribadah lebih baik. Itu nggak kerasa, sehingga apa yang kita yakini itu sedikit demi sedikit itu menjadi keyakinan yang kuat tanpa ada filter gitu loh Mbak. Nah, juga info buat Sobat Damai ya, harus pinter-pinter milih ya Pak ya. Karena sekarang udah banyak hoax atau narasi-narasi yang ini gitu ya Pak, ekstrim. Terkadang gairah semangatnya kaum muda itu apabila tidak dilandasi dengan
pemahaman yang benar itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang Iya, betul. kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar gitu, tetapi tanpa kita sadari Iya. ternyata kita itu dimanfaatkan. Kalau saya bisa beri saran, lebih baik ketika kita ingin mengenal Islam lebih baik itu kita mencari pengajian-pengajian yang bersifat umum, jangan yang bersifat eksklusif seperti itu, karena bersifat eksklusif itu bisa berpemahaman radikal. Nah, terus ini Pak, dari pengalaman Bapak sebelumnya nih, anak Bapak nih sekarang udah menginjak umur yang udah mau dewasa nih Pak. Iya. Ya, udah masuk perguruan tinggi Iya. kan. Apakah dengan memasukkan anak-anak Bapak ke lingkungan pendidikan yang lebih tinggi lagi itu merupakan salah satu antisipasi Bapak agar anak Bapak ini tidak terpapar juga seperti Bapak? Oh gitu. iya, dengan memasukkan anak saya ke perguruan tinggi, saya harapkan dia bisa bertemu dengan banyak teman loh Mbak, banyak teman sehingga dia bisa berwawasan. Itu saya berharap wawasannya lebih luas dalam menghadapi suatu hal seperti itu, tidak bersifat eksklusif seperti itu. Ya, itulah salah satu harapan saya. Iya Pak, sekarang kita mau bahas usaha Bapak nih saat ini. Saya penasaran nih Pak, bener gak sih Bapak pas memulai usaha ini Bapak kesulitan mencari modal? Bener gak sih Pak? Kalau denger-denger Iya, gitu iya. ya Pak, penasaran nih saya. Masya Allah, memang namanya kita baru keluar dari itu ya Mbak ya. Ini cerita dikit lah, flashback ke belakang. Ketika saya keluar dari lapas itu, saya bebas itu, yang dalam pikiran saya itu ya meneruskan usaha saya yang lama, yaitu ternak murai. Karena dengan itulah yang paling realistis bagi saya, nggak perlu modal awal, tetapi tinggal meneruskan, yaitu memberi pakan secara rutin seperti itu. Ternyata ketika saya tinggalkan itu, ternak murai saya itu mengalami kendala lah, istilahnya macet produksi, istilahnya. Sehingga ketika beberapa waktu saya urus belum produksi, biaya keluar tapi pemasukan nggak ada, sampai saya Masya Allah, bisa dibilang untuk beli pakan itu aja nggak bisa gitu loh Mbak. Tetapi saya bersyukur kepada Allah, saya punya istri yang kuat. Seperti itu, iya. Masya Allah. Dia, istri saya kan guru, tetapi untuk menopang itu saya sempat jual ini loh Mbak, beli pakan snack itu kita belinya Snack ball. Iya, snack kayak ada seblak kering gitu, jenis itu loh, basreng kering itu. Saya beli pak-pakan besar itu, saya bungkus kecil-kecil itu bersama istri saya. Ada bantuan juga tapi dari pemerintah sendiri nih Pak. Sebelumnya dari mertua saya. Dari mertua juga? Iya, dari mertua saya, terus dari ayu saya, dari ponakan saya. Itu makanya saya bukalah kios pakan itu. Dengan itu setelah ini butuh lebih, kemarin ada juga bantuan dari pemerintah seperti itu, alhamdulillah. Apa itu, Pak? Iya, berupa barang yang akan saya jual. Dia bentuknya uang tapi harus dihabiskan dalam bentuk barang. Ada gak sih Pak harapan dari Bapak untuk kehidupan kedepannya? Terus ada gak sih pesan-pesan juga buat para mitra darat yang lain juga yang masih berjuang gitu, proses hidup kayak Bapak gitu? Harapan saya menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata keluarga, di mata masyarakat, di mata bangsa dan negara, dan terutama di mata Allah. Insya Allah. Iya. Dan saya untuk teman-teman sesama mitra BNPT ini ya memang kita harus berjuang menghadapi realita yang kita hadapi sekarang ini, yaitu keluarga yang sudah kita tinggalkan yang mau menerima ketika kita kembali. Itu suatu pengorbanan yang mereka lakukan terhadap kita. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kita
bersama tim izin pamit dan Bersama Siap Jaga Indonesia. Dulu aku pikir hidup ini tentang melawan. Tentang siapa yang paling keras suaranya dan siapa yang paling berani menentang dunia. Aku sadar negeri ini bukan musuhku. NKRI adalah rumahku. Dan sekarang saya sepakat ingin menjaganya dengan penuh kedamaian. Karena perubahan itu nyata dan saya adalah buktinya.